Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mo. Di sini kita akan membahas kelanjutan cerita dari Pak Yun So. Langsung saja ya Mo. Cerat, cerit, cerut. Di part kali ini terlihat suasana kastil Raja Tengkorak kemarin yang menjadi sebuah lautan. Di sana Yun terbang bersama Pak Tua mengelilingi tempat itu sambil mencari Hunter Hayurak. Yun sambil terbang berkata, "Harusnya kau memberitahuku tentang ini lebih cepat, Pak Tua." Pak Tua menjawab, "Situasimu tidak akan bisa melakukan ini meski kau kuberitahu lebih cepat." Yun lalu melihat sesuatu di depannya dan terlihat di sana ada kuil Master Hayurak yang tergeletak di bebatuan. Dengan cepat Yun melesat, tapi dia berkata, "Bagaimana caraku mendarat, Pak Tua?" Pak Tua menjawab, "Kurangi saja jumlah energi yang kau keluarkan." Terlihat kaki Yun malah menambah energi di kakinya itu. Lalu ia melesat dan tercebur ke air dengan keras sampai terpental menabrak batu di sana. Dan setelah itu mereka sudah mendarat di tempat Yurak. Lalu Pak Tua berkata, "Apa kau menjadi manusia lempar karena tidak bisa mengendalikan kekuatanmu?" Dan Yun menjawab, Itu karena aku belum terbiasa dengan kekuatan ini, Pak Tua." Sambil ia mencoba menolong Guild Master Hayurak itu, Yun berkata, "Guild Master, warna rambutnya." Terlihat di sana rambut Hayurak yang semula berwarna pink sekarang menjadi berwarna hitam. Pak Tua berkata, "Tampaknya dia sudah melewati pertarungan yang sengit." Yun berkata, "Sial, kasihan juga Guild Master. Maafkan aku datang terlambat." Lalu di sana terlihat dua kapal di depan portal dan tim pendeteksi berkata, "95, itu berhenti di 95." Terlihat para hunter sedang berdiri di sana dan Hunter Takeshi berkata, "Aneh sekali. Kan seharusnya portal ini sudah meledak sekarang." Lalu portal itu tiba-tiba berubah dan mereka berkata, "Ada yang keluar, semuanya bersiap untuk bertarung." Terlihat di sana para Hunter S-Rank mengeluarkan skill mereka masing-masing. Tapi tiba-tiba yang keluar ternyata adalah Hunter Yurak yang dipopong oleh Yun. Hakshin terkejut melihat Yurak yang digendong oleh Yun itu. Lalu portalnya perlahan menghilang. Mereka berkata, "Hunter Pak Yunso menyelesaikan raid." Lalu terlihat juga Lee Min-ah memandang Yun dan ia langsung lari ke arah Yun dan ia berkata, "Yunso sih." Lalu merangkul si Yunso itu dengan erat dan Lee Min-ah menangis berkata, "Aku benar-benar lega. Aku begitu khawatir kalau terjadi sesuatu padamu." Yun salting dan malu berkata, Aku harus mengobati Guild Master dulu." Dan Lee Min-ah melepaskan rangkulannya dan terkejut melihat Hayurak. Lee Min-ah berkata, "Bukankah ini Hayurak? Aku hampir tidak bisa mengenalinya, soalnya warna rambutnya berbeda." Sambil Lee Min-ah meneteskan air mata. Dan Lee Min-ah memandangi Yun lalu berkata, "Oh, Yun Sushi, kamu juga terlihat berbeda." Yun malu menjawab, "Haha, begitukah?" Sambil tim medis membawakan tempat untuk menaruh Hunter Yurak yang terluka. Lalu Yun menaruh Yurak ke tempat itu. Tiba-tiba seseorang berkata, "Kau sudah bertambah kuat." Yun pun menoleh ke belakang. Ternyata itu adalah Hakshin. Dan Yun berkata, "Oh, kenapa kau ada di sini?" Hakshin menjawab, "Kau sudah lebih kuat dari sebelumnya." Lalu Yun marah berkata, "Tidakkah kau tahu alasan mendapat perintah pembatasan yang melarangmu mendekatiku? Siapapun katakan sesuatu pada orang ini." Lalu terlihat Hunter Jill di belakang menyapa Yun, "Hai nak, tenang, aku akan mengatasi ini." Sambil tangan Hunter Jill mengarah ke belakang kepala Hunter Hakshin. Hakshin bertanya, "Apa yang terjadi di dalam portal?" Lalu Yun bergumam, "Aku bisa memahami yang dikatakannya." Tapi dalam gumaman itu ia langsung menjawab, "Aku cuma anggota guild biasa, jadi aku tidak bisa membicarakan detailnya." Yun berpikir, "Aku tidak akan memberitahumu meski bisa kulakukan." Hakshin berkata, "Mungkin saja kau anggota biasa, tapi kau bukan hunter biasa, iya kan?" Yun menjawab, "Itu sesuatu yang berbeda." Hakshin berkata, "Kalau begitu kau berusaha menyangkal itu." Lalu Yun dengan serius berkata, "Aku jadi lebih memahami diriku sendiri." Hakshin tersenyum berkata, "Lumayan kau bocah." Lalu Yun menatap sinis dan berkata, "Ya, lebih hebat dari aku yang dulu." Dan Hakshin berkata lagi, "Kau juga tambah santai juga. Rasanya aku ingin mengujimu langsung sekarang juga kalau bisa." Lalu Lee Min-ah khawatir berkata, "Yun Joshi, jangan diladeni dia." Hakshin sambil berjalan ia berkata, "Kalau begitu mari lakukan lain waktu." Lalu Yun menjawab, "Sebaiknya kau mempersiapkan dirimu ketika datang waktunya."
Lalu Hunter Hakusen melesat terbang meninggalkan kapal itu. Di sebelah sana, Hunter Takeshi berkata, dia memang kelihatan seperti itu, tapi dia orang yang fokus pada satu hal. Sambil Hyun menatap sinis Hakusen pergi, Hunter Takeshi berkata lagi, dia datang ke sini dengan mengabaikan semuanya, karena keberadaan Hunter itu untuk melindungi manusia. Lalu Hyun menjawab dengan emosi, apa itu alasannya membuat kekacauan di lingkunganku? Hunter Takeshi menjawab, aku datang untuk menepati janjiku, tapi sepertinya aku tidak diperlukan di sini. Hyun bengong bertanya-tanya, dan Hyun berkata, ya, akan kusimpan itu sampai aku benar-benar membutuhkannya. Lalu Hunter Jill melambaikan tangannya akan masuk ke dalam portal. Ia berkata, panggil saja kami kapanpun, nak. Kami akan langsung datang, dan portal menghilang setelah mereka masuk. Lee Min-ah berkata, mungkin saja mereka orang-orang yang baik, dan terlihat seluruh Hunter sedang di kapal akan kembali pulang. Lalu terlihat suasana malam hari, di sana gedung-gedung tinggi dan aktivitas yang padat di jalan raya. Lalu di suatu tempat terlihat bundaran yang di dalamnya ada beberapa api menyala, dan di tengah bundaran itu ada seseorang yang duduk bersila. Di sana wajah seseorang yang berambut putih memejamkan matanya, lalu tiba-tiba membuka mata dan kedua matanya membara. Orang itu kelihatan sangar. Lalu ada seorang wanita yang datang berkata, Master, mereka berhasil menyelesaikan raid. Orang itu berkata, kaukah itu Sherry? Aku juga baru melihatnya. Lalu Sherry terkejut melihat luka di tubuh orang itu, dan orang itu berkata, hah? Seharusnya aku berhati-hati. Tidak bisa dipercaya aku menunjukkan lukaku ini padamu. Sherry menjawab, bukan hal besar, jangan terlalu dipikirkan. Ku yakin dia Singularity. Orang itu pun menjawab juga, kurasa juga begitu. Lalu ia mengambil jam tangan dan Sherry berkata, mau pakai yang warna merah? Orang itu berkata, iya, merah, Singularity. Kedua pasti akan datang ke tempat kita. Sambil ia dibetulkan dasi merahnya oleh Sherry. Orang itu berpikir, 2 tahun yang lalu pada hari kejatuhan itu ada gambaran yang diberikan pada tim satuan tugas kami. Kami diperlihatkan harapan dan kejahatan besar yang akan muncul sebagai ganti dari kematian kapten kami, Dexki, Apocalypse Dragon. Dan gambaran itu juga memperlihatkan kami 3 Singularity yang akan bertarung melawannya. Orang itu berkata, aku harus ke Korea. Sherry menjawab, kamu sendiri yang akan ke sana? Lalu tiba-tiba dari belakang seseorang berkata, aku juga ikut. Terlihat seseorang pemuda dengan rambut dan jaket berwarna kuning. Ia berkata lagi, aku kecewa Master, bisa-bisanya kau mau ke sana tanpa membawaku. Dan ia adalah Ishak, 17 tahun, Singularity pertama. Lalu keesokan harinya di depan gedung seseorang berkata, rakyat mempunyai hak untuk mengetahui kebenaran. Dan itu ternyata adalah para pendemo BBM naik. Salah, mereka berkata, apa yang disembunyikan pemerintah? Pemerintah keluar. Pemerintah cuma tergantung pada Awakener dan tidak melakukan apapun. Apa yang mereka lakukan sambil menyembunyikan sesuatu dari rakyat. Dengan kejadian kali ini, Korea sudah pasti hancur kalau tidak ada Red Lion. Ternyata itu adalah dari berita TV dan Pak Tua yang sedang menonton TV itu. Pak Tua berkata, kenapa mereka bertingkah seperti itu? Kenapa mereka tidak senang meski kita sudah menyelamatkan nyawanya? Hyun menjawab, karena masing-masing dari mereka berhak mengetahui yang sebenarnya terjadi. Pak Tua pun berkata, memang mereka bisa apa meski mengetahui itu? Lalu Hyun menjawab, ya meski begitu mereka tetap ingin tahu. Yang lebih penting, aku sudah melihat banyak portal sebelumnya, tapi tidak pernah ada yang begitu hitam seperti portal ini. Hyun berpikir, ruang terbuka dengan tidak ada monster. Kenapa aku tidak merasa aneh selama ini? Haruskah aku melaporkan ini pada asosiasi? Lalu Pak Tua berkata, kita masih membutuhkan ini untuk sementara waktu, jadi biarkan saja. Lalu Hyun tiba-tiba kaget dan berdiri berkata, apa kau bisa membaca pikiranku? Itu bisa dilakukan? Apa kau mempelajarinya dari Sorcerer King atau Ancestral Dragon? Lalu tiba-tiba Pak Tua menendang Hyun lalu berkata, maksudmu aku harus belajar dari orang lain? Aku cuma menebaknya, bodoh. Omong-omong, sekarang kau sudah siap? Hyun di sana benjol kepalanya dan berkata, jangan bilang. Lalu ia bersemangat berkata, akhirnya aku bisa mempelajari 6 teknik yang tersisa. Lalu Pak Tua menjawab, iya, kau sudah memenuhi syarat. Hyun berkata, oh, kau tidak mau
menunjukkan padaku sebelumnya? Lalu sambil Pak Tua serius berkata, karena ini jauh berbeda dari 6 teknik pertama, jadi tidak ada gunanya menunjukkannya padamu. Kalau 6 teknik pertama menggunakan bumi sebagai dasaran, maka 6 teknik yang tersisa menggunakan langit sebagai dasaran. Kau bisa menggunakan heavenly spiritual body dengan skillmu yang apalah itu, tapi apa kau mau menjelaskan teknik apa itu? Yun berpikir, kalau dipikir-pikir aku tidak pernah terlalu memikirkan ini. Tidak, bahkan aku tidak akan mengerti meskipun memikirkannya. Yun berkata, ya bagaimanapun juga aku dengan senang hati menerima arahanmu. Tapi tiba-tiba Pak Tua menatap berkata, sebelum itu. Lalu Yun bertanya, apa ada hal penting? Pak Tua berkata, mari masak tumis sapi dulu sebelum memulai latihan. Di sana Yun merasa aneh karena dikiranya akan ada sesuatu yang penting dikatakan oleh Pak Tua. Lalu terlihat di sana gedung yang megah dan di dalamnya terlihat seperti ruangan rahasia dan seseorang berdiri di depan suatu alat. Di sebelahnya ada tulisan Sydney dan terlihat juga tulisan Seoul dan orang itu berkata, apa begini cukup? Ternyata itu adalah pencipta ruangan latihan pada saat Yun pertama kali menjadi hunter. Ia adalah Anderson Walker, komite portal ketua peneliti terbaik Hunter S rank. Orang berambut putih pun berkata, Brain of the Awakened, siapa yang bisa dipercaya kalau tidak bisa mempercayaimu? Anderson berkata, ya karena kau berbicara begitu. Orang tadi berkata lagi, apa kau tidak yakin? Anderson menjawab, aku penuh keyakinan, tapi ini masih produk percobaan. Kau bisa menanyakannya pada Lord Demon. Orang tadi berkata, aku berniat tidak bertemu dengannya untuk sementara waktu. Kalau dia tahu aku akan berusaha mereplika teknologinya, ku yakin dia akan membuat keributan. Hohoho, mungkin dia akan menuntutmu. Anderson menjawab, kemungkinan dia akan menuntutku memang tinggi. Tolong bawakan ayam goreng pedas ketika kembali. Orang itu menjawab, hahaha, akan kupastikan untuk membawakanmu itu. Sekalian tolong tangani orang itu. Kau tahu kan? Lalu Anderson menjawab, bukankah sudah ada seri? Orang itu berkata, dia itu tidak mendengar siapapun selain orang yang lebih kuat darinya. Anderson menjawab, sungguh anak yang merepotkan. Lalu terdengar suara dari belakang berkata, siapa yang merepotkan? Sudah aku bilang aku juga ikut. Ternyata itu adalah Ishak bersama Sherry. Sherry berkata, maaf, dia terus-terusan ribut, jadi kusarankan untuknya berbicara lagi denganmu. Orang berambut putih berkata, masih terlalu awal untukmu. Lalu Ishak marah, apanya yang terlalu awal? Terus terang saja, orang yang lebih kuat dariku cuma kau seseorang, Hunter S rank tertinggi. Ternyata orang yang berambut putih itu adalah Hunter S rank nomor 1 dunia. Ia berkata, aku tidak membicarakan sekuat apa dirimu. Ishak berkata, apa lagi-lagi masalah etika yang menjengkelkan itu? Anderson berkata, kenapa tidak membawanya bersamamu kali ini? Pria berambut putih berkata, Anderson, kau ini. Lalu Anderson berkata, mungkin saja dia akan mempelajari yang namanya etika ketika di luar sana. Dan Korea dikenal sebagai negara dengan etikanya, bukan? Terlihat Ishak sangat senang dengan omongan Anderson itu. Dan ia berkata, Master, seharusnya kau mempercayaiku sedikit. Lalu orang itu berkata, apa kau akan mempercayai dirimu sendiri kalau kau itu aku? Ishak dengan bangga berkata, tentu saja. Dan orang itu menghela nafas berkata, baiklah kalau begitu, ayo. Ishak pun gembira mendengarnya. Lalu terlihat di sisi lain, Pak Tua sedang melatih Yun di dalam portal hitam. Di sana Yun mulai berkultivasi menyerap mana dan mengalirkannya ke tubuh. Yun membuka mata dan terlihat matanya membara biru. Pak Tua pun bergumam, apa yang sebenarnya terjadi? Dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Lalu Pak Tua berkata, murid, apa menurutmu Heavenly Demon itu? Yun di sana bertanya-tanya dan berkata, kenapa tiba-tiba menanyakan itu? Aku kurang tahu. Kalau seperti yang tertulis itu artinya iblis di surga atau iblis yang turun dari surga. Pak Tua menjawab, ada benar, ada juga salahnya Heavenly Demon itu. Yun serius mendengarkannya, tapi tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sesuatu. Yun berkata, Master, ada sesuatu di luar. Seseorang berkata, tidak disangka itu bisa mencapai ke dalam portal, sungguh energi yang kuat. Terlihat di sana
pusaran aura yang membentuk portal. Ternyata itu adalah hunter nomor 1 dan Ishak. Lalu bersambung, Mo.